Netizen asal Indonesia langsung mengambil tindakan nyata terhadap SC Heerenveen setelah Tom Haye mengaku diblokir pindah dari klub Liga Belanda tersebut. Kolom komentar akun Instagram Heerenveen diserbu warganet. Klub yang bermarkas di Stadion AB Lenstra tersebut bak sudah jatuh tertimpa tangga, pasalnya pada akhir pekan kemarin kalah 1-9 dari AZ Alkmaar. Dalam unggahan yang menampilkan skor kekalahan telak tersebut dibanjiri kata-kata dari netizen Indonesia yang terlanjur emosi dengan kabar Tom Haye dicegah pindah dari Heerenveen ke Como. Baru-baru ini Tom menyatakan sempat ingin pindah ke Como pada awal 2024, namun Heerenveen tidak memberi izin. Kemudian mereka, Como, beralih dan mendatangkan gelandang lain. Sejujurnya, itu yang paling menyakitkan saya, ujar Haye. Itu benar-benar transfer yang diimpikan. Kontrak saya juga akan segera berakhir. Kenyataan bahwa Heerenveen tidak memberi saya izin itu benar-benar menyakitkan, ucap Haye menambahkan. Pemain yang kini bergabung dengan Almere City itu juga menuturkan pihak Heerenveen meminta biaya transfer yang besar kepada Como. Pengakuan pemain berjuluk Sang Profesor itu memantik kegeraman netizen yang ditumpahkan dalam kolom komentar. Hati Sang Profesor terluka karena klub ini, tulis seorang pemilik akun. Oh, tim ini menyakiti Prof kami. Bisa-bisanya bikin Prof Haye gagal transfer ke Como, timpal netizen lainnya. Ajakan untuk tak lagi mengikuti atau unfollow Instagram SC Heerenveen juga disuarakan warganet. Yok unfollow, klub ini membuat hari Prof Haye terluka, ketik salah satu netizen. Sejak dinaturalisasi pada tanggal 4 Juni tahun 2024 lalu, Kelvin Verdonk sudah 3 kali membela timnas Indonesia. Penampilannya juga tak mengecewakan, terbukti Sintayong mempercayainya bermain penuh dalam 2 pertandingan pertama timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pemain NEC Nijmegen itu sebelumnya juga rutin membela timnas Belanda dari kelompok umur U15 hingga U21. Secara jujur, pemain berposisi bek kiri itu mengungkapkan alasannya mau dinaturalisasi timnas Indonesia dan meninggalkan Belanda. Saya harus jujur pada diri sendiri, saya tidak akan masuk timnas Belanda lagi. Usia saya hampir 27 tahun dan itu tidak realistis, kata Kelvin Verdonk. Terlepas dari itu, Verdonk juga melihat adanya perkembangan yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Sepak bola tengah berkembang di negara ini, mereka masih bersaing untuk Piala Dunia 2026, ungkap Kelvin Verdonk. Menurutnya bukan tidak mungkin jika nantinya timnas Indonesia bisa tembus ke kompetisi paling bergengsi sedunia itu. Rasanya akan jadi pengalaman yang luar biasa, bayangkan jika mereka berhasil, tiba-tiba saya berada di Piala Dunia, tidak ada yang tahu, ujar Kelvin Verdonk. Verdonk punya garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Saya punya kontak dengan saudara tiri dari pihak ayah. Mereka lahir dan tinggal di Indonesia, jadi mereka juga punya hubungan dengan saya, terang Verdonk. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, meyakini bahwa dirinya yang mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Gol yang lahir berkat tendangan Ragnar Oratmangun terkena kaki Sandy Walsh dan membuat kiper Arab Saudi terkecoh. Gol ini jadi perdebatan, banyak berpendapat gol tersebut dicetak oleh Ragnar. Namun, tak sedikit yang menganggap bahwa Sandy yang mencetak gol. Perdebatan tersebut akhirnya selesai setelah FIFA mengkonfirmasi bahwa gol itu milik Ragnar. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Oratmangun, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Meski begitu, Sandy Walsh rupanya tetap mengklaim bahwa gol ke gawang Arab Saudi adalah miliknya. Jika melihat di situs FIFA.com atau AFC Anda akan melihat nama saya. Jadi maaf ya Ragnar, tetapi gol itu dari saya, kata Sandy Walsh. Sementara itu, Sandy Walsh menilai gol tersebut sekaligus menjadi salah satu hal paling spesial selama memperkuat timnas Indonesia di bulan September tahun 2024. Sandy Walsh bersyukur bisa selalu jadi starter pada 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia. Tentu saja secara pribadi adalah bermain 2 kali sebagai starter. Sebuah kehormatan dan privilege, apalagi mengetahui betapa pentingnya laga-laga ini.
Bahagia mendapatkan banyak menit untuk unjuk diri depan pelatih dan membantu tim. Secara keseluruhan dua penampilan tim yang sangat bagus. Juga bahagia dengan clean sheet dan solidnya kami di lini belakang mengetahui kami bisa menjaga clean sheet melawan raksasa-raksasa Asia. Ditambah dengan gol pribadi melawan Arab Saudi membuat laga-laga FIFA Matchday ini luar biasa, ucap Sandy Walsh. Nama Rizky Ridho Ramadhani kembali menjadi sorotan di media sosial. Hal ini terjadi setelah penampilannya yang luar biasa bersama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen ramai memuji bek tengah yang kini membela Persija Jakarta ini, bahkan menyarankan agar dia segera melanjutkan karirnya di luar negeri atau abroad. Penampilan impresif Rizky Ridho terlihat saat menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi. Dalam laga melawan Arab Saudi, Ridho tampil solid di lini pertahanan, berhasil mencatat 5 clearances dan memenangkan 7 duel udara yang menjadi kunci pertahanan Indonesia. Begitu pula saat melawan Australia, ia tak hanya bertahan dengan baik, tapi juga beberapa kali memulai serangan dari belakang dan mencatat akurasi umpan sebesar 88%. Catatan ini memperkuat statusnya sebagai salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Berbagai cuitan netizen membanjiri lini massa, di antaranya ada yang berkata, Rizky Ridho ini paket lengkap, sudah saatnya dia ke liga yang lebih kompetitif. Selain itu, beberapa netizen juga menyebutkan bahwa kepemimpinan Ridho di lini belakang memberikan rasa aman bagi timnas Indonesia di dua pertandingan penting tersebut. Namun, suara agar pemain asal Simo itu untuk segera abroad datang dari komika sekaligus sportcaster ternama di Indonesia, Mamat Al-Katiri, yang berharap agar Rizky Ridho bisa bermain di Oxford United bersama Marcelino Ferdinand. Rizky Ridho ke Oxford United aja udah, ayolah ini pemain bagus banget, tulis Mamat. Emang ini Rizky Ridho wajib banget abroad, yakin banget ini bisa bersaing, timpal netizen. Buntut dari candaan kedua pemain timnas Indonesia, JIZS dan Ragnar Oratmangun. Hal ini memang dalam konteks candaan dua sohib ini, mereka membagikan momen obrolan video call dan menjadi viral di media sosial. Gegara candaan mereka, pada akhirnya semakin buat penasaran. Sebab Ragnar Oratmangun menjelaskan, saat pernah di sesi wawancara malah ditanyakan agama JIZS. JIZS hanya karena pernah ucapkan kata, Insya Allah. Bahkan kata pria yang akrab disapa Wak Haji itu, bercanda untuk mengajak masuk Islam pemain berdarah Belanda itu. Bro, di interview kemarin, JIZS bilang insya Allah, terus banyak yang bertanya, apakah J Muslim? Kata Ragnar Oratmangun. Iya, coba kamu tanya ke J. Setahuku dia nggak Muslim, tapi aku akan berusaha supaya dia menjadi Muslim, jelasnya. Sambil bercanda ucapan Ragnar Oratmangun yang soal akan paksa maksudnya usaha bantu temannya, JIZS untuk jadi mualaf seperti dirinya. Sementara Ragnar Oratmangun juga mengungkapkan kini namanya bersinar di timnas Indonesia. Ternyata salah satu pemain yang berstatus mualaf. Ragnar Oratmangun mengungkapkan betapa dia menyukai dan cinta dengan Indonesia karena suatu hal. Sebenarnya tidak begitu sulit di Belanda, namun kamu tidak akan sebebas yang diinginkan, jawab Ragnar Oratmangun. Sebab mereka orang Belanda sangat mudah mengejudge orang lain, berbeda dengan saya Indonesia, jelas Wak Haji itu.